gue bilang, dan waktu gue datang gue nggak tahu yang mana orangnya. Benar-benar baru pertama kali. Orangnya gue nggak tahu. Tapi kenapa mata gue ngeliatin dia mulu? Habis itu gue tahu tuh. Ternyata yang masuk ini, jadi gini bang, saingannya si Dedi ini itu bukan satu dukun aja yang nyerang si Dedi. Jadi si saingannya Bang Dedi ini, dia apa sih namanya, pakai jasa itu bukan satu dukun aja, lebih dari satu dukun. Nah, yang ini nih, investigasi, kak, tantenya ini dari Laut Timur. Dan ini lebih ekstrim dari yang Laut Utara. Ini luar biasa nih bang, kalau yang Laut Utara, Laut Timur. Ini luar biasa. Begitu gue buka, karena gue bilang gue bisa. Begitu gue buka, bang, gue ada di tas air bang. Sedikit berbeda nih teman-teman. Biasanya gue ngajuin diri sebagai narasumber. Kali ini gue coba mengajukan diri, izin ke host sebelumnya nih Bang Dayul. Jadi host, karena ada sedikit yang mengganggu pikiran gue tentang yang lagi viral, Santet Segoro Pitu. Ya mungkin teman-teman tahu, filmnya baru-baru aja rilis nih. Gue pernah sedikit bicara sama Bang Dayul dan bertanya sebenarnya. Lebih kata bertanya, pernah nggak ada narasumber yang mengajukan diri atau mengirimkan cerita tentang Santet Segoro Pitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Lembayung Sunyi. Dan buat teman-teman yang masih setia nontonin channel ini, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa nih untuk subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini makin berkembang dan teman-teman kru ini makin semangat nih. Dan buat teman-teman yang punya cerita yang ingin dikisahkan di channel ini, bisa langsung nih DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Oke, seperti biasa, siapkan kopi panasnya, cari tempat duduk terbaik, langsung aja nih kita sikat. Ana kidung rumaksa ing wengi teko hayu. Assalamualaikum Bang. Itu salah. Kenapa gue jadi duduk di sini nih? Ya kali ini gue yang jadi host ya Bang. Lu jadi host ya? Ya. Siap. Tapi sebelumnya sorry nih Bang ya. Kalau sekarang ini gantian nih posisinya nih. Siap. Biasanya kan gue yang jadi narasumber. Ya kan, kali ini gue yang jadi hostnya. Ya, siap. Ya, jadi ya maaf kata nih kalau misalkan gue agak sedikit. Iya. Maklum lah Bang ya. Jadi gini Bang, ada sedikit yang ganggu pikiran gue nih Bang, yang sekarang lagi viral. Mungkin teman-teman tahu juga gitu. Karena filmnya juga kan lagi baru-baru rilis nih Bang. Apa tuh? Tentang ini, Santet Segoro Pitu. Segoro Pitu, iya tuh. Ya, kayaknya ya. lagi booming nih. Nah sebelum-sebelumnya kita pernah ngobrol nih Bang ya. Sebab Abang itu kan mungkin punya sedikit pengalaman atau sedikit pengetahuan tentang ini Bang ya. Dibilang pengetahuan tentang Segoro Pitu sih sebenarnya gue nggak tahu ya apa itu emang termasuk Segoro Pitu atau bukan gitu. Atau yang pernah yang gue alamin gitu masih gitu. Jadi gue juga agak sedikit ini juga nih, heran juga nih, kok booming banget nih Segoro Pitu nih. Iya. Gue coba cari tahu kan gitu kan di internet gitu kan. Iya. Tapi emang sedikit banget Bang, maksudnya apa sih yang ngejelasin gitu tentang apa sih santet ini, cuman hanya pasti definisinya aja gitu. Definisi ya gitu. Gue pengen tentang Segoro Pitu gitu. Segoro tuh kalau nggak salah itu kan semacam lebih konotasinya kan lebih kepada air gitu ya, atau air. Mungkin kalau di sini mungkin bisa laut atau samudra lah kayak gitu. Pokoknya intinya berbau dengan air lah kasar gitu. Kalau pitu itu sendiri kan dalam bahasa Jawa kan, kalau di bahasa Indonesia kan 7. Iya betul. Jadi bisa dibilang 7 air atau 7 samudra atau 7 lautan lah kasarnya gitu kan ya. Tapi karena ini disangkut pautkan dengan
santet. Iya. Kan konotasinya ke lebih ke santet gitu. Lebih ke santet gitu kan. Wah, dia kan jadinya kan penguasa atau Ya, jadi seperti ya. jadi lebih gimana ya? Lebih serem atau bagaimana? Iya, gitu. soalnya kan kalau santet itu kan berarti kan ada apa sih? Lebih ke apa ya namanya? Serangan gitu ya, Bang ya. Ya berarti kan dari beberapa apa sih namanya? Karena 7 lautan samudera mungkin lebih sempat saya apa sih berpikir gitu, Bang ya. Atau mungkin ini 7 serangan dari serangan dari 7 penjuru ya. Penjuru gitu Mas. Ya penjuru, karena kan yang di internet juga begitu, Bang. Nah, gitu. Ya, tapi hanya sebatas itu aja informasinya. Terbatas. Iya, maksudnya itu penguasa kah, dari penguasanya atau bagaimana sampai itu bisa di apa sih? Bisa dipakai gitu loh. Tapi gue agak sedikit cari tahu ya tentang Segoro Pitu gitu ya. Apalagi tentang yang lagi viral itu kan. Katanya apa namanya? Santet berupa kiriman atau ya, apa gitu, kiriman. Gitu ya. Nah, kalau waktu gue dulu gitu ya pernah ngalamin gitu ya. Kebetulan gue nggak tahu ya, maksudnya gue dari kecil emang udah ini Bang, udah apa namanya, nggak tahu ya, kalau orang bilang mungkin gue indigo atau apa gitu ya. Ya mungkin ya mungkin dibilangin nggak tahu lah ya, itu bukan istilahnya. Tapi waktu kecil tuh emang gue tuh apa namanya, bukan mampu melihat, bukan bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama manusia. Iya. Gitu. Dengan panca indera lah. Iya. Mata gitu kan, dengan mata telanjang lah misalnya. Dan itu gue lihatnya tuh bukan di saat-saat tertentu ya. Jadi bukan karena diniatin kan atau apa? Enggak. Jadi gue lihat ya seperti apa yang gue lihat. Kalau gue ngeliat mobil ya gue lihat dia gitu. Bukannya sehari-hari gue lihat gitu. Sehari-hari. Jadi ya maksudnya lebih ke ya sama aja kayak misalkan ke jalan gitu ngeliat, udah. Iya, seperti gitu. Dan itu emang sangat apa? Ini gimana itu Bang? Maksudnya maksud abang nih reaksinya itu apa? Takut. Takut. Dan gue tuh paranoid. Paranoid gue ke kamar mandi aja masih kecil aja nih gue. Umur berapa itu Bang? Gue kalau nggak salah tuh gue masih, yang gue bisa ngeliat ya, itu sekitar umur 4 tahun dulu udah. 4 tahun 5 tahun lah. Karena gue sekolah SD itu 5 tahun Bang. Ya. Agak cepet ya. Zaman dulu nggak zaman sekarang. 5 tahun itu gue udah bisa. Dan itu gue tuh apa namanya, bener-bener paranoid banget Bang. Paranoid. Bisa bayang atau jadi bisa ngelihat yang orang lain gak bisa lihat. Beneran. Nah itu kalau gue main gitu kecil segala macam itu kalau gue lagi main nih, ada yang ikut main sama gue, ada yang ngajak main gue, caranya begitu. Kalau gue tidur gue selalu ngeliat, namanya nggak kebayang deh Bang, maksudnya gitu. Ada orang misalkan kalau indigo kan beda-beda ya indigo ya Bang. Indigo itu kalau misalkan dia lagi mau lihat, dia bisa lihat ada sesuatu yang lewat, dilihat. Enggak ya enggak gitu. Kalau gue emang benar-benar ngelos Bang. Benar-benar ngelos gitu. Jadi dan umur gue belum sekolah ya sekitar. Gue sekitar 5 tahunan ya. 5 tahun gue sekolah, tapi gue belum sekolah waktu itu. Maksudnya belum pas ke sekolah ya. Belum pas ke sekolah ya. 5 tahun ini sebelum gue sekolah gitu ya. Gue pernah jalan sama orang tua gue gitu ya. Malam gitu. Gue lihat di langit itu ada orang terbang pakai sejadah. Terbang pakai sejadah. Maksudnya udah secara logik itu udah maksudnya secara ini kok apa tuh namanya nggak masuk akal gitu Bang. Iya, nggak masuk akal. Gue tanya dong, gue kenapa gitu ya. Tapi sadar itu Bang? Ada, harus mimpi kah atau gue tanya gue Betawi ya. Tanya, "Be, itu kok ada orang gitu kan, terbang pakai sejadah kayak orang sholat gitu kan." Kop gue lihat, itu kan dibilang cuma lewat doang gitu begitu kan. Jangan dipikirin gitu kan. Ya udah. Nah, di momen itu juga buat ukuran gue yang masih kecil, gue nggak pernah nonton apa-apa, gue nggak ngerti apa-apa Bang. Ya maksudnya tidak ada informasi yang masuk. Nggak ada.
kok tiba-tiba gue nanya sama bokap waktu itu ya, tentang Ratu Pantai Selatan. Oh iya. Padahal nggak pernah ada informasi apa-apa. Wah, tadi buka atau dari bokap gue tuh agak kaget ya, bokap gue agak kaget sampai keluar itu omongan kok bisa dari anak yang umur segini kok bisa ada apa ini pertanyaan, ada pertanyaan gitu. Tapi bokap gue bilang itu ratu lah gitu kan. Cuman sebatas itu doang, nggak melebihi dengan cerita yang begini-begini. Dan gue tuh abis bertanya itu nggak gue pikirin bang, nggak gue pikirin maksudnya. Apakah gue puas dengan jawaban bokap gue? Apakah enggak udah biasa aja. Jadi memang ya perbedaannya begitu memang, karena memang sebelumnya memang nggak ada informasi sama sekali tentang pertanyaan ini, sosok ini gitu maksudnya. Nggak ada. Jadi hanya ngalir begitu aja. Begitu aja. Dan itu di masa kecil gue bang, itu gue bener-bener kesiksa. Kesiksa. Maksudnya kenapa itu? Lu bisa bayangin bang, yang orang nggak bisa lihat lu bisa lihat. Oh iya. Dengan rupa dan bentuk yang jadi yang nggak wajar lah kalau ukuran anak kecil waktu itu kan. Itu sampai gue SMP itu SD lah gitu, SD itu menjawab SMP gue udah mulai terbiasa tuh. Udah mulai terbiasa tuh. Gue lihat lumayan juga tuh beberapa tahun itu. Lama. Nah, gue udah mulai terbiasa gitu. Berarti memang maksudnya dari pasti Babe ya maksudnya bokap itu ya mungkin maksudnya udah mungkin tahu juga kali bang ya, atau bisa juga misalnya itu akhirnya misalkan pertanyaan gitu kan, bisa kan waktu itu kan abang ngelihat itu kan waktu masih kecil itu kan, ya berarti waktu itu karena ini bapaknya kan bilang kan seharusnya kan kalau yang nggak bisa ngelihat kan juga mungkin lihat apaan sih kan gitu, ini kan enggak iya enggak itu lewat aja iya kan, berarti bisa ngeliat juga mungkin lebih pada menjawab pertanyaan aja. Lebih pada menjawab pertanyaan, bukan apakah orang tua bisa lihat atau enggak. Iya gitu ya. Intinya cuma ingin memuaskan pertanyaan dari gue yang masih kecil dulu gitu. Nah dari kecil gue banyak ngalamin fenomena bahasanya gue ngalamin sampai gue SMP, sampai gue SMA, STM gue banyak ngalamin. Cuman gue keep, gue nggak pernah ngomong sama teman-teman gue, nggak pernah ngomong. Orang tua gue paham lah ya kan, karena emang mereka ya tahu ya karena gue dari kecil gitu kan. Tapi orang tua gue nggak pernah nyespos. Ya tuh ada apaan tuh, nggak pernah. Jadi senatural mungkin gue bisa menghandle situasi gue itu tanpa harus ada yang bimbing, tanpa harus ada yang ini, nggak ada. Dan gue sadar diri emang ini gue mesti manage ini. Karena kalau misalkan gue ngikutin alurnya gitu kan, psikologi gue terganggu. Gue pengen sehat pikiran gue gitu pengen seperti orang-orang biasa. Akhirnya alhamdulillah nih bang, ya kan, di fase-fase gue pas STM ini, ya kan, gue udah mulai bisa mengendaliin bang. Itu lambat, iya sesat. Kelihatan gue ini. Kapan bisa waktu yang lihat, kapan enggak? Iya. Nah, gue kendaliin itu luar biasa sulitnya, sulit banget, sulit. Gue mulai coba berpikiran positif. Gitu kan, gue nggak terlalu pikirin, gue nggak mau ngikutin pikiran-pikiran yang terbentuk gitu loh. Sesuatu itu yang akhirnya membawa gue kepada yang gue takutin sendiri. Istilahnya gue tuh pengen jadi manusia tuh seperti orang-orang yang biasa. Pada umumnya lah ya. Normal aja. Nah, akhirnya gue bisa nih bang. Cuman malah lebih tajam ke sini. Maksudnya lebih tajam ke batin nih maksudnya. Ke batin, iya. Lebih tajam ke batin. Nah, untuk mata sendiri penglihatan gue itu bang, itu pun gue nggak bisa napikin bang. Kalau misalkan gue lagi pengen lihat kelihatan, kalau lagi enggak. Itu semau gue. Jadi udah bisa ngendaliin lah. Kalau bahasa sekarang kalau kata orang buka tutup lah kasarnya begitu. Kapan bisa gue buka, kapan bisa nutup. Nggak kayak dulu. Dulu close aja. Aja caranya gini. Gue pengen jadi manusia normal, dan kapan itu gue pakai fasilitas itu, kapan enggak itu gue sendiri yang manage.
bukan sesuatu yang manage gue itu yang ingin gue seperti ini ya, atau yang seperti yang kita dengar-dengar gitu. Ya bukan perkara baik atau buruk ya, enggak, sebenarnya lebih kepada diri gue aja gitu, gitu. Karena kan baik buruknya gue yang tahu, buat diri gue lah kasarnya gitu. Nah, tentang yang tadi pertanyaan itu apa? Segorob itu gitu kan. Basically-nya itu karena memang gue sedikit ada pengalaman gitu ya. Nah ini fase-fase ini nih dari sampai sekarang, detik ini sampai sekarang, gue sekarang udah berumah tangga gitu sedikit ya, gue udah punya anak ya, alhamdulillah gitu. Gue pernah ngalamin loh, dan itu bukan kemauan gue sebenarnya. Maksudnya pernah ngalamin gitu, maksudnya gini, ada orang datang tiba-tiba minta tolong sama gue. Jadi bukannya saat itu ingin ke abang, enggak ke abang. Bukan karena kemauan gue. Dan pertama kali itu gue bingung juga sebenarnya. Dan ternyata gue bisa menyelesaikan permasalahan orang yang berbau negatif, maksudnya tentang hal kayak gitu. Dan itu gue juga agak bingung juga, kok gue bisa ya asal gitu kan. Apa harus nggak belajar? Nggak gitu. Gue juga bingung juga. Tapi memang jujur aja, emang kalau masalah karena gue dari kecil gue belajar agama, ngaji gitu maksudnya. Gue juga takut juga gitu bang, dari kecil bang itu. Jadi modal gue itu tentang keyakinan agama gue kuat bang gitu maksudnya. Jadi apa sih namanya dasar agamanya itu sendiri? Iya lumayan kuat. Jadi gue percaya itu ada Tuhan selain Allah gitu maksudnya gitu. Semua atas kehendak Allah gitu kan. Dan nggak ada yang bisa lah selain Allah lah kasar gitu lah. Tentang apa? Bisa ingin manusia atau bagaimana, atau iblis, setan sendiri atau jin sendiri bisa ingin manusia. Gue tuh punya keyakinan gini bang, mas. Selama gue masih punya Tuhan Allah sendiri, insya Allah gue diberi keselamatan, kasarnya gitu. Mengenai sesuatu yang tadi gue bilang, orang minta tolong kasusnya apa gitu. Karena kan gue juga agak aneh bang. Gue pernah yang berhubungan dengan segorob itu, gue nggak tahu itu apa segorob itu atau kan. Jadi ini agak lucu sebenarnya, agak lucu. Jadi ini orang yang pernah minta tolong sama gue itu, jadi hopeless banget dia sebenarnya. Maksudnya itu orang benar-benar nggak diinformasi, maksudnya tiba-tiba datang atau informasi mungkin dari siapa, biasa atau referensi, biasa kan begitu. Dia hopeless masih gini, dia hopeless tuh keluarganya kena kena penyakit non medis lah gitu ya. Dia sudah cari orang gitu mas, gitu kan, untuk berusaha gitu ya. Tapi kok nggak ada hasilnya. Sebelumnya juga mungkin pasti dia sudah berobat secara medis juga. Ngelihat kondisi saudaranya ini udah nggak bisa. Pokoknya harus cepat cari penanganan lah istilahnya gitu lah. Bukan yang nggak ketolong misalnya. Gimana ya? Kondisinya masih sadar? Gini bang, jadi saudaranya ini, kita sebut tantenya lah kasarnya itu ya. Terus udah, kalau dia pakai daster nih bang, udah dirobek-robek bang. Udah dirobek-robek. Maksudnya dia pokoknya kayak orang kesurupan atau gimana? Dalam keadaan gitu. Dalam keadaan begitu. Jadi memang dia nggak sadar gitu maksudnya. Dia dalam sadar secara sepenuhnya itu nggak sadar itu. Robek-robek daster dia, dan itu tuh hampir bugil bang. Tapi dia masih kenal sama orang-orang sekitarnya? Maksudnya keluarganya? Dalam keadaan itu? Nggak kenal. Nggak kenal. Dan dia tuh ngancam, dan dia yang waktu keadaan apa namanya? Keadaan dia kesurupan itu. Setelah itu dia ngancam, nah, saya mau bikin gila. Jadi yang bicara ini bukan si itu ya? Nah ini ada sangkut pautnya sama kisah sebelumnya. Ada histori lah. Sebelum dia kejadian ini. Jadi orang yang tadi gue bilang tadi ini, ya kan, tiba-tiba dia ketemu kakek di pinggir jalan gitu. Dia tanya, kenapa? Dia lagi duduk, lagi hopeless nih dia nih, lagi bingung dia mau kemana gitu. Dia duduk di pinggir jalan sambil ngerokok. Terus kemana lagi? Tiba-tiba ada kakek nyamperin gitu.
kakek nyamperin, ditanya kenapa deh, bilang gitu kan. Dia lagi bingung nih kok, nggak deh. Saudara saya sakit begini. Si kakek-kakek ini bilang, coba kamu ke jalan ini, ke gang ini, cari namanya. Oh, ini istilahnya ini Sebut nama gue nih. Iya, jadi ini jawaban pertanyaanku tadi, Bang. Iya. Maksudnya dia dapat dari mana? Iya. Dia sendiri nggak tahu kongkong itu, kakek itu. Oh, dia nggak tahu kenal kenal siapa. Tiba-tiba didatengin, dikasih tahu nih, datang ke ini jalan ini namanya. Dicarilah jalan itu, gang itu, dicari ketemu, dia bertanya lah. Nah kebetulan dia bertanya itu, yang ditanya itu bokap gue bu. Oh, pas banget. Tanya. Jodoh itu. Tahu rumahnya Dayat gak? Gini. Dayat mana? Dayat yang ini. Itu mana saya lah gitu. Nah akhirnya bokap anter lah dia ke rumah gue. Yang betul rumah orang tua mau rumah gue agak deket ya. Kayaknya ya tadi nyariin gitu. Kan kalau bokap kan manggil gue kan nama asli gue gitu ya. Kalau Dayat kan nama ya, istilahnya nama teman lah manggil panggilan lah ya. Udah nyari ini kan. Siapa mbak? Kan gue orang Betawi manggilnya mbak gitu atau mbak B gitu. Siapa mbak? Ini orang kenal gak? Gue lihat nggak kenal. Gue bilang siapa ini orang ini gitu kan. Bang tolongin saya bang. Kenapa? Saudara saya bang. Gini. Ceritain lah gitu. Betul waktu itu gue udah janji sama temen gue gitu. Gitu kan. Cancel aja deh. Temen gue carinya temen gue nungguin karena penting ini kan. Abang lihat mungkin lihat dari story-nya juga. Iya. Seperti orang yang panik gitu ya. Dia mana rumah? Di kampung ini bang. Ya udah yuk, ntar saya beres dulu, maksudnya rapi-rapi kan gue belum mandi, belum apa ya. Tapi niat gue mau mandi jadi gue kagak mandi, kan gue cium muka doang, gue rapi, gue jalan lah mandi ke rumah. Jadi waktu itu gue pegang ada 3 orang. 3 orang, adiknya, istrinya, sama tantenya. 3 orang. Adiknya, istrinya, sama tantenya. Di waktu yang bersamaan? Sama. Tantenya ini lagi, istrinya lagi hamil. Itu kalau nggak salah tuh sekitar 7 bulan 8 bulan. Oh, hamil usia kandungan 7 bulan atau 8 bulan. Ya. Jadi ini apa? Awal mulanya tantenya. Jadi tantenya ini sakit lah. Berkunjung lah nih ke rumah si orang yang kemarin malam itu. Ke rumah gue ini. Iya. Gue samarin aja namanya. Dedi lah ya kan. Jadi si Dedi ini istrinya Dedi sama adiknya si Dedi itu berkunjung ke rumah tante kan, tantenya sakit. Istrinya Dedi sama adiknya si Dedi berkunjung ke rumah tantenya yang sakit. Sakit nih. Nah, jenguk maksudnya. Begitu jenguk selesai pulang lah mereka. Nah entah kenapa begitu pulang adiknya ini kena kesurupan dan dia bilang katanya dia pengen bikin gila tantenya. Nah udah gitu nyamper ke istrinya. Iya si Dedi ini. Ya. Dia bilang Dedi. Janinnya pengen diambil. Gitu kan? Iya. Datanglah. Nah, kebetulan di pernikahan nih ada 3 orang yang bermasalah di rumah dia ya. Panik lah gitu. Sampai ketemu akhirnya gue datang sana. Jadi yang bermasalah itu mulai dari tantenya, kemudian adiknya, nyambung ke istrinya. Ini ada dari cerita ini nanti gue nggak tahu nih apakah ini dibilang segorok itu atau bukan nih. Yang pertama gue pegang adiknya bang. Adiknya ini tanpa perlawanan, tanpa apa, dan gue juga bingung ya gue mesti bagaimana jujur ya. Gue cuma baca doa aja yang diajarin sama orang tua ya, maksudnya doa Quran lah gitu ya. Sorry bang, ini maksudnya ini tempat adiknya nih, adiknya sama istrinya, tapi ini masih terpisah sama tantenya nih yang pertama yang sakit ini. Jadi gini posisi rumahnya itu agak berjauhan bang. Adiknya ini tinggal bersama kakaknya ini sama istrinya. Iya, gitu. Ya bang, siapa tadi? Bang Dedi. Iya bang Dedi ya. Nggak ada perlawanan sama sekali deh. Alhamdulillah. Selesai baru. Jadi kondisi adiknya ini cuman kesurupan, ternyata masuk. Dan masuk. Dan ini ancaman.
ancaman itu yang tadi. Iya. Selalu dalam keadaan kerasukan atau kesurupan tadi, dia selalu melontarkan ancaman. Ancaman yang sama. Ancaman yang pengen bikin tantenya gila, ancaman Iya. yang pengen ngambil ya. janinnya, Janin. istrinya si itu. Alhamdulillah nih, sehat gitu ya Mas. Iya. Di hari yang sama, istrinya, gue belum pulang Bang. Istrinya, Di hari yang sama. di hari yang sama, Jadi abang belum balik saat itu. Nah, ya. istrinya. Hmm. Pas gue pegang cek ternyata si makhluk ini ngaku dia siluman kelelawar. Nah, pas dia ngaku siluman kelelawar, kebetulan adiknya yang perempuan ini kan punya pacar ya, dan ada di situ juga. Dan itu pacar itu pernah melihat di depan rumahnya itu ada pohon jambu dan ada di situ. Nah, apa pacar adiknya ini ngomong, "Lah itu bukannya pernah gue lihat Bang, kemarin malam ada di situ." Oh, kemarin maksudnya sebelum dia pergi ke rumah tantenya atau sesudah? Sebelum. Oh, jadi pacar adanya ini udah ngeliat sebelum ade istrinya yang berkunjung ke rumah tantenya itu. Dedi, adiknya, Dedi sama adanya sama istrinya berkunjung ke rumah tantenya yang sakit. Jadi pacarnya sudah melihat. Dan waktu gue pegang pintu, begitu ternyata masuk yang masuk ke tubuh istrinya si Dedi tadi, ternyata siluman kelawar. Dan itu pacar adiknya itu langsung ngomong, "Ah, ini mah pernah gue lihat Bang, tuh di depan rumah." Itu waktu gue datang jam 9 malam itu karena si adiknya si Dedi ini minta sesuatu makanan, dia nganter gitu maksudnya gitu loh. Oh, dia apa sih minta sesuatu sama pacarnya? Pas waktu nyampe, momennya itu dia ngeliat. Dan itu waktu itu agak lama, agak susah. Oh ya, pas Karena bilang katanya dia suruhan dari apa namanya, maksudnya ada orang yang nggak suka gitu ya, disuruh. Dan gue tanya, "Lu siapa? Siapa ini lu? Siapa pemimpin lu siapa?" Dan dia bilang katanya, "Pemimpin saya ini anak buah dari penguasa laut utara." Pemimpinnya Anak buahnya anak buah dari penguasa laut utara. Penguasa laut utara. Nah, di momen di saat itu, gue penasaran Bang. Kok utara? Yang kita familiar kan namanya selatan gitu ya. Ya, selatan. Itu kan utara. Gue flashback nih Bang, gue pernah dengar juga ya kan. Utara selatan ini kan berbeda ya kan, berbeda wilayah gitu. Iya, berbeda. Maksudnya kerajaannya gitu. Ya, sama alam mungkin. Kalau nggak salah itu di utara itu, kalau nggak salah laut utara ya, itu mungkin, koreksi kalau gue salah ya Bang ya. Kalau nggak salah itu namanya itu Nyai Lanjar. Iya, kalau kita baca ya Mas. Iya, masih ya. Gue bilang itu Bang, jadi itu anak buahnya Nyai Lanjar. Nyai Lanjar nggak ada papanya. Gue kaget. Berarti di atas. Itu lebih di atas kayak Nyai Lanjar. Jadi maksudnya ini kalau memang berarti dalam satu wilayah itu penguasa itu berarti lebih dari satu atau gimana itu Bang? Gue kurang paham ini. Waktu itu tapi dia lebih kuat ini. Iya, ini tuh di bawahnya itu. Di bawahnya, ini anak buahnya nih. Gue penasaran Bang. Gue pengen komunikasi nih. Akhirnya di hari itu gue bisa komunikasi. Gue coba kalau bahasa kata begini, mungkin manggil atau gunak ya, cara gitu gue gak kurang paham ya. Dia tuh maksudnya komunikasinya itu dia masuk lewat ini atau langsung gitu? Lewat tubuhnya. Oh, lewat tubuhnya. Istrinya si Dedi tadi. Oh, jadi memang dia tetap butuh media. Iya, kayak gitu. Dan nggak tahu ya, maksudnya ini juga gue nggak paham Bang, apakah itu gift yang Allah berikan sama gue gitu Bang. Karena maksudnya memang nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Iya. Gue cuma pengen dan mati aja nih. Gue pengen ketemu sama dia, gue pengen ngobrol. Tiba-tiba sumpah. Apa lu panggil gue kemarin? Gue bilang gitu. Gue bilang, ada urusan apa sama keluarga ini? Kenapa lu mau ganggu dia? Gitu, anak buah lu mau ganggu dia. Gue tanya gitu kan? Iya. Dia bilang, gue gak mau tahu. Ya kan? Jadi emang menurut informasi yang gue ambil dari dia ini kalau bahasa kata mungkin
ada oknum yang minta jasanya. Jadi mungkin lebih ke Mungkin kalau gue suruh apa? Iya. mungkin kalau gue bilang tuh, kalau menurut gue tuh oknum itu mungkin dukun gitu. Iya bisa bilang dukun. Gitu, ya kan? Minta jasanya dia untuk mungkin mengambil janin, atau intinya gini, Istrinya bang. istrinya si Dedi tadi. Tapi gue ngambil pikirnya gini, terus tujuannya apa? Ternyata dari mulutnya, dari pengakuannya dia, jadi si Dedi ini punya bisnis jual beli mobil, bang. Oh, Jadi persaingan bisnis. gitu. Jadi persaingan bisnis. Nah, akhirnya gue bisa selesaiin masalah itu, bang, dengan sedikit gue punya doa kemampuan. Alhamdulillah istrinya ini selamat, gitu kan. Nah, cerita tentang tantenya ini gue belum tahu nih. Ini baru kasusnya si bang. Begitu, karena persaingan bisnis. Iya, gue belum tahu nih. Belum tahu tantenya ini sakit. Oh, Lebih parah dari mereka ini. Kasarnya gitu kan. Setelah situasi kondusif nih, bang. Jadi gue nggak ceritain secara detailnya, secara terperinci ya, bang. Iya. Karena gue sendiri gue juga nggak mau kasar gitu. Iya, mungkin ada gue garis besarnya aja. Mungkin ada aibnya juga sih. Iya, begitu kan. Udah selesai, gue tanya dong, emang si Dedi tadi, lu punya temen atau teman bisnis yang menurut lu ini nggak sama lu, menurut pengakuan kan mereka sama-sama denger nih kan. Ada bang, si ini, si A gitu. Sebutin nama. Iya, si A gini. Dia kalau sama gue begini, bang, masa pembagian hasil juga begini, kata gitu kan. Gue bilang, ya udah lu mendingan lu jauhin aja begitu. Kayak gitu kan, teman-teman lu yang ini lu jauhin aja. Cari aman lah, kalau gitu kan ya. Jadi ini rekanan, bukannya kompetitornya. Bukan, kanan. Jadi rekanan Kan ya. Udah jauhin deh, lu bilang gitu kan. Kalau nggak lu cari orang lain buat tandeman lah, kasarnya gitu kan. Udah nih, dia cerita nih, bang, bisa nggak bang, tante gue gitu juga. Kenapa emang tante lu? Bang, maaf ya bang ya, kata itu. Jadi ceritanya, ya dia cerita lah, sebelum ini kejadian sebenarnya dia ini sebelum berkunjung ke situ gitu kan. Baru nih kejadian lah gitu kan. Dia heran, jadi intinya dia punya pikiran apakah dari sana baru awal mulanya atau sudah sebelumnya. Akhirnya dia minta sama gue untuk ngelihat kondisi tantenya. Gue bilang jauh nggak rumahnya? Enggak bang, deket bang sini. Ya udah, diceritain tuh kalau dia tuh pernah, pernah mau dia kopek baju sendiri. Kopek nih hampir bukil gitu. Gue bilang parah nih. Terus dia sempat ngancem istilahnya gitu, ngancem mau nyakitin diri sendiri gitu. Dengan bunda jam atau apa gitu. Iya. Bagi gue, wah ini ekstrim nih, gue bilang gitu. Ya udah kesana. Nah kebetulan tantenya ini tinggal sama abangnya si Dedi. Jadi abangnya Dedi ini tinggal sama tantenya ini. Abangnya Dedi tinggal sama tantenya. Gitu ya. Nah, udah nih, gue kesana lah. Assalamualaikum, salam. Nah herannya si tantenya ini kisi-kisi, siapa sih? Ngapain sih kemarin suruh pergi gitu? Iya, abang nih. Gue digituin, suruh apa sih orang itu kesini gitu. Itu baru pertama kali tuh ketemu. Pertama lihat nih. Gue bilang, dan waktu gue datang gue nggak tahu yang mana orangnya. Benar-benar baru pertama kali. Yang mana orangnya gue nggak tahu. Tapi kenapa mata gue ngeliatin dia mulu? Gitu kan. Ini kan gue bisa lihat ya bang ya. Jadi istilahnya waktu abang datang itu dia dalam keadaan yang kelihatannya biasa aja. Bukan kalau bikin kejadian itu bukan. Kan gue bilang tadi, gue bisa lihat, gue bisa manage. Kapan gue mau lihat, kapan gue enggak. Dan ini gue bawa pakai bang. Gue normal aja udah. Gue mau lihat sosoknya atau gimana. Iya, tapi ini malah justru. Iya. Malah terlihat. Lebih kayak orang ketakutan gitu kan.
gue normal aja, dan gue nggak mau cari tahu atau gue mau buka itu siapa di balik itu, nggak mau. Jadi mungkin lebih kepada ini. Iya. Gue lebih kepada batin gue aja. Iya. Ini dia orangnya, gue gitu, ini. Feeling gue gitu. Ngobrol-ngobrol sebentar, nah, ada salah satu dari keluarga dia itu ngomong, udah sana tuh, Bang Dayat udah datang gitu kan. Situ temuin gitu. Oh ngapain sih? Suruh pulang aja. Itu, gue disuruh pulang bang. Gue mah ngetap senyum-senyum aja, tawa-tawa aja gitu. Kata si Dedi nih, ayo bang sih, masuk bang, ayo. Inilah nih, si tantenya ini. Tan, duduk situ. Apaan sih? Gitu kan. Gue bilang. Nah, namanya kan, gue minta namanya siapa? Sebutin lah namanya. Maksudnya sebutin namanya, nama asli tantenya. Tanya sama si Dedi. Oh, nama Dedi, nama tantenya. Tante lu siapa? Kita taruh namanya sampai namanya Mawar lah gitu. Iya. Mawar gitu. Apa? Dijawab bang. Apa? Sehat, gue bilang gitu. Sehat, gitu jawabnya. Sehat ya. Apaan sih? Gitu. Pulang sono. Kok gue disuruh pulang untuk ukuran tamu bang? Gue datang ke situ. Kan rumah nyuruh gue pulang. Enggak lajim gitu. Iya. Akhirnya gue bilang, gue punya teknik sendiri. Buat apa? Buat kalau bahasa kata tuh menginterogasi lah kasarnya gitu kan, atau berkomunikasi lah kasarnya gitu. Gue punya teknik sendiri gitu. Alhamdulillah teknik gue jalan nih. Baru situ gue tahu ternyata yang masuk ini tuh, jadi gini bang, saingannya si Dedi ini itu bukan satu dukun aja yang nyerang si Dedi. Jadi si saingannya Dedi ini dia apa sih namanya, pakai jasa itu bukan satu dukun aja, lebih dari satu dukun. Nah yang ini nih gue interogasi, cetak gue pegang, dia asalnya dari Laut Utara. Yang tadi dari Laut Utara, dari Laut Timur. Yang pertama istrinya dari Laut Utara, yang tantenya ini dari Laut Timur. Dan ini lebih ekstrim dari yang Laut Utara dengan dukun yang berbeda. Nah, ini luar biasa nih bang, kalau yang Laut Utara, Laut Timur. Ini luar biasa. Begitu gue buka, kan gue bilang gue bisa. Begitu gue buka, gue ada di atas air bang. Gue ada di atas air. Orang sekalian nggak kelihatan? Nggak ada. Ini lebih kepada makhluknya itu. Gue di atas air, dan yang di hadapan gue itu bukan sosok tantenya, sosok makhluk itu. Bisa begitu gue buka itu. Bisa gitu. Gue sampai nyoba bang, stop aja. Gue di mana ini? Ini dimensi yang berbeda. Tapi maksudnya oke lah, kita agak sedikit maju ke depan ya. Setelah jadi itu, yang orang-orang sekeliling itu ngeliat abang pas tiba-tiba ada di laut gitu kan. Itu mereka penglihatan tuh bagaimana? Abang apakah diem kah atau gimana? Mungkin kalau gue bisa definisi, mungkin entah laut entah apa ya. Gitu. Tapi gue lihat sekeliling gue tuh air semua. Dan airnya tuh hitam bang. Air itu hitam? Itu. Gue tutup lagi. Normal lagi? Oh, itu memang dalam keadaan full sadar. Sepatunya sadar. Gue langsung sorry ya bang ya. Gue nyalain rokok. Gue sambil ngerokok, gue sambil liatin. Dia ngeliatin gue bang. Sini ngeliatin gue. Kok ngeliatin gue ngerokok. Nah, tiba-tiba tuh si Dedi kesurupan. Yang masuk ke rukunnya. Berantem lah dia berdua. Liatin aja bang. Dan abangnya Dedi yang tinggal sama tantenya kesurupan juga. Jadi dua orang ini kesurupan. Karukunnya juga? Karukun juga. Jadi si tantenya ini dalam keadaan kesurupan itu dikeroyok kedua orang. Gue cuman begini aja ngerokok. Gue liatin aja. Gue gak tahu ya fenomenanya. Apa maksud apa ya. Tapi ada gimmick yang gue lihat nih dari si Dedi yang waktu dalam kerasukan tadi. Dia coba memotong
tangan tantenya, nggak tahu ya. Maksudnya tapi secara kalau secara mata kita gitu. ya mungkin tangan ketemu tangan. Tapi Iya. dimensi yang berbeda gue nggak tahu. Dan itu si tantenya bilang, wah putus tangan gue gitu. Dan barang kesurupan ya, dan si makhluk itu bilang, wah putus gue. Itu disambung lagi bang. Gue bisa gue sambung lagi. Itu cuma mungkin doang. Gue lihat itu bang. Putus itu. Lihat putus itu. Secara ini ya. Gue bilang, sambung lagi. apa yang abang lihat nih maksudnya ya, yang penguasa itu kan, yang girim itu kan, laut timur ya bang ya? Laut Timur. Oh bisa, maksudnya digambarin bentuknya gimana? Jadi lebih pada demon bang. Oh, Lebih pada demon iblis. bukan iblis. Bukan makhluk yang nggak pernah lu lihat pada umumnya. Oh, Gitu. ini nggak apa? Lebih pada. Sorry bang, ngomong soal tadi apa ngerokok. Sambil ngerokok aja kali bang. Boleh. Lebih kepada Iblis. Nah itu gue lihat, gue pegang bang, kesambung lagi. Dan dalam visual gue tadi, gue lihat si Dedi ini, itu masuk dalam bentuk, dalam visual yang gue lihat tadi, dalam visual gue ya, gue lihat si Dedi ini kesurupan sosok karuhun dalam bentuk macan, harimau. Kalau abangnya ini dalam bentuk satu makhluk yang tinggi besar hitam. Karuhun ini. Gue nggak tahu ya ini karuhun atau bukan yang si abang yang tinggal sama tantenya ini. Gue nggak tahu apa pegangannya, apa. Dan ini ngeroyok gitu. Dan itu nggak bisa. Jadi kayak foto. Jadi kayak dia ngapain putus, gue sambung lagi nih. Nyambung. Ya kan gitu kan? Akhirnya gue bilang, yang dua ini, gue sadarin dulu yang dua nih. Yang dua orang tadi ini, masukkan, ya. Si Dedi sama apa? Gue sadarin dulu, lu sadar nih. Baru udah tinggal gue sama dia. Gue sambil ngomong, bisa ya? Lu punya, kalau bahasa kata dulu zaman film itu bilang rontek gitu ya kan? Iya, Rontek kan gue bilang gitu ya. Iya dong, coba sini gue yang potong. Digituin, dijuturin tangannya. Tangannya, ya. Gue potong bang, pas putus. Disambung lagi, copot lagi. Kalau sebelumnya dia bisa sambung. Iya. Waktu pas abang potong, Sambung copot lagi. Ketawa aja. Kan gue potong cuman nggak pakai apa, cuman niat potong doang gitu maksudnya gitu, nggak pakai bisu. nggak pakai baca-bacaan Enggak ada. Ya, copot. Apa yang latin gue, siapa sih manusia gitu? Siapa tuh? Siapa sih manusia gitu? Siapa sih manusia? Iya. Gue sendiri gue bingung, gue bilang, loh kok nggak saya nyambung lagi? Bilang, lu siapa sih manusia? Gue lihat, karena gue lihat dari sosok yang tadi gue lihat itu bang, itu ada terang di sini nih bang. Ada semacam batu, mungkin batu yang kayak bentuk permata gitu, terang di sini. Di kepalanya dia itu. Apa itu bang? Gue nggak tahu itu apa sih. Itu gue pegang kepalanya, gue coba. Dia teriak-teriak, jangan diambil. Kalau diambil saya lemah katanya. Ambil, Bang. Kalau diambil, dia lemah. Dia ambil. Marah dia. Dan marah dengan ancam, dia panggil semua pasukannya dari seluruh penjuru lautan itu. Maksudnya laut? Gue nggak tahu pokoknya dari seluruh penjuru lautan. Dan gue lihat itu bang, itu bukan ratusan lagi bang, ribuan pasukannya itu di belakang. Cuma dan itu ke di atas saya itu. Di dimensi yang berbeda bentuknya. Maksudnya bisa beda bang sama yang dia yang ngasih. Yang kalau kita lihat di darat gitu, maksudnya kita manusia gitu lihat gitu ya. Karena ini kan lautan ininya. Ini darat tuh beda bang. Beda banget. Dan itu dia lebih kayak semacam ada bas dia tinggal mungkin berlendir. Ya mungkin bisa bilang berlendir kayak gitu. Ya seperti ya kalau misalkan kayak itu kan kita ngomongin goib kan bang. Ya kayak ikan kan ya. Kalau di darat begini itu begitu ya. Itu pun goib pun sama seperti itu bang. Gitu. Gue nggak tahu itu maksudnya apakah mereka itu apakah itu ruh, apa itu dari golongan siluman atau apa? Gue kurang tahu, tapi itu yang gue lihat. Dan gue nggak nggak biasa mendefinisikan atau mengotak-otak, gue tahu. Yang gue lihat. Yang gue lihat itu aja. Banyak banget. Gue
sambil ngerokok nih bang. Nggak takut nggak apa itu bang? Ada sedikit bang gue takut. Wah, Tapi gue langsung astagfirullahaladzim, gue punya Allah. iya. Gue sambil ngomongin, gue tanya sama dia, udah kumpul semua. Dan gue nggak tahu nih bang, dari omongannya dia bilang katanya, wah, lu hebat juga. Maksudnya apa hebat lu? Wah, ada si dia sih. Jadi di belakang gue katanya. Dan itu gue heran lah, perasaan dia itu pasukan semua itu dalam genggaman tanganmu. Dalam genggaman Tanganmu. Pasukan saya segitu banyak. jadi kecil bang ya. Nggak ngerti bang, nggak Pokoknya memang kalau kita udah ngomong begini emang sudah maksudnya ya akal gitu. Iya. Logika kita nih udah yang nggak, ya mungkin ada mungkin sebagian orang gitu yang banyak ada sedikit maksudnya apaan sih itu? Oh bisa sih gitu kan? Ya kan? Kalau misalkan karena ada beberapa juga kan ya kita nggak mau nyebutin gitu kan ya ternyata yang berusaha apa sih? Jadi dia berusaha ingin membuktikan bener nggak sih omongan ini dengan akalnya dia gitu, tapi memang sebenarnya kejadian gitu loh. Ya, kalau kita pakai logika nggak masuk akal bang. Mungkin kalau dibilang, mungkin kalau ada orang yang ngomong gitu, mungkin gue dibilang gila. Ya, tapi ya biarin lah. Gue nggak pikir. Yang penting niat emang gitu. Ini gue cerita apa adanya. Apa adanya. Ya. Pengalaman gue. Ini nyata, demi Allah nyata ini. Iya. Begitu. Dia kaget bang. Diucapin 2 kali kata itu tadi. Emang lu siapa sih manusia? Emang lu siapa sih manusia? Ngerti gitu kan? Iya. Sampai gue bilang, gue bukan siapa-siapa. Gue makhluk lemah. Sampai gue bilang gitu. Sekarang begini, gue bilang gitu kan. Ada pasukan lu, ada mustika lu yang gue ambil di tangan gue. Lu mau semuanya kembali lagi kepada lu? Iya lepasin. Gue minta mustika gue. Cuman dengan satu persyaratan, jangan lu ganggu keluarga ini lagi. Iya gue nggak langsung diiyain sama dia berat itu. Wah jangan itu, tetap ada yang mau gue ambil di sini. Ya kalau begitu lu lemah lo, karena lu nggak punya pasukan lu sendiri. Pasukan udah di ini, dia sampai ngeliatin gue, sampai ngeliatin gue sampai heran tuh, kayak orang ketakut, udah mojok ketakutan. Jadi mustika itu yang diambil, yang abang itu ambil kekuatannya. Oh jadi begitu itu abang ambil melemah dia. Iya. Lemah dia, gitu kan? Ya nggak tahu ya. Tiba-tiba, kok pikiran lo kok pengennya ngambil itu? Seolah-olah tuh, seolah ada yang instruksi gue tuh. Iya. Ambil itu. Jadi mengalir aja. Ngalir aja. Tuh ada informasi tentang ini bahwa itu sumber kekuatannya kah atau apa? Jadi ngalir aja saat itu juga. Akhirnya, kalau tiba, dia mau ngambil orang ini, ya kan? Karena dibilang darahnya itu manis katanya. Darah si tante ini. Iya. Atau mungkin kategorinya mungkin darahnya darah priai lah kalau kata kita gitu. Punya ada terah. Iya gitu. Nggak tahu ya maksud ada terah apa menurut dia tuh katanya darah intinya menurut dia gitu. Oh darah biru lah kata gue gitu. Ya. Nggak tahu intinya tuh gue pikir itu tipu dia tipu. Itu klasik begitu betul. Akhirnya setuju nih memang. Gue bilang kalau lu ingkar janji, nah kata-kata gue ngucap nih bang. Kalau lu ingkar janji, lu akan mati sama janji lu sendiri. Kalau lu ingkar janji, lu akan mati sama janji lu sendiri. Ucap begitu aja. Betul, ucap begitu aja. Dan itu suatu takut ya. Iya, gue janji. Gue lepas bang, pertama pasukannya dulu, ada hubungan sama mereka. Ya, ada yang disebutkan nama mereka sama si makhluk itu. Jadi itu tokoh semua. Dan gue bingung, demi Allah gue bingung. Abang sendiri waktu itu bingung gue. Wah lu, kalau maaf ya bang, gue bukan maksudnya gue hebat kagak atau karena abang sendiri memang nggak tahu bang. Ya dia bilang, lu sakti juga ya. Wah, ada ibu, ada ratu ini, ada ini kamu ini, wah ada wali itu gue nggak paham bang. Ada siapa itu gue nggak paham. Cuma demi Allah, gue bilang siapa sih lu kacau bilang itu gue. Gue nggak apa-apa. Gue paham sama mereka yang apa yang disebutin sama si makhluk ini. Atau mungkin abang lu nggak pernah ada amalan maksudnya yang
seperti normal aja. Normal aja ya, normal ya. Kayak habis sholat kita Iya. baca itu kan. Kita banyak salat, kita istighfar. Iya. Gitu aja udah. Nggak ada yang satu yang secara signifikan itu untuk menjurus ke satu tujuan yang kita maksud gitu. Iya. Gitu. Ya paling kita maksudnya ya kita berharap ya kita berdoa sama Allah gitu aja. Iya. Gitu. Iya normal lah gitu. Yang gue mah aneh juga ya. Dalam hati gue, iya apa iya? Sering gitu kan. Apa iya ya, iya. Kalau ditanya, kan lu bisa lihat tentang apa yang di belakang gitu kan. Gue bilang, kalau gue mau iyain, gue takutnya nanti gue terbawa sama dia, kasarnya begitu kan. Gue bilang, gue gak dengerin omongan dia tentang apa yang, kok gue takutnya pengalihan aja kan, kasar gitu kan. Udah akhirnya gue bilang itu, udah semua, gue bilang gitu kan. Udah semua. Sekarang lu liatin pasukan lu semua. Ini tanpa mereka yang disebut sama ini. Kalau memang itu ada ya, kalau memang ada ya alhamdulillah, berarti mereka mau nolong gue gitu kan. Iya kan, pertolongan gue dari mana aja. Gitu kan, gitu kan. Gue gak tahu sebenarnya kan. Gue gak pernah untuk bilang itu kodam atau enggak. Ini gue gak merasa. Gak mau punya ada ngotak-ngotak ya, sendiri kan. Gak mau ngotak-ngotakan. Nah, mendefinisikan ya. Gue bilang udah semua. Sekarang kalau prajurit lu semua atau pasukan lu semua, ya kan, gue lenyapkan, bagaimana? Nih bang, emang bisa? Gitu kan? Nggak ada yang lebih ini sombongin dia nih, nggak ada bisa ngalahin saya. Dia bilang saya yang paling hebat. Dan abang bisa yakin itu, iya. Karena gue bilang ini gue kenceng bang, yakin gue kenceng banget. Gue bukannya takut tuh sama mereka, gue takut sama dosa-dosa gue malah itu. Oh dosa yang pernah gue udah jadi pelajaran juga nih. Iya, lebih takut jadi pelajaran nih. Takut sama dosa-dosa kita sendiri. Gitu kan. Susah. Nawa itu gue bener bang, nama itu gue menolong orang gitu aja udah. Hasil itu bukan gue, Allah yang nentuin. Gitu aja. Dan itu nggak tahu bang, tapi dengan sendirinya itu gue lepas pasukannya. Setengah gue lepas. Begitu setengah dilepas. Setengah gue lepas. Berat nih. Ini hilang udah gak ada. Hilang nggak ada. Nggak ada dari ruang udah hilang, udah nggak ada. Yang setengah masih sama gue. Tapi masih. Iya. Tempat itu masih di. Gitu. Ada protes dia. Kenapa setengah? Gue pengen semua pasukan gue dilepas. Gue bilang ini buat gue agak goyang waktu itu. Ini buat makan malam gue. Kok gue ya? Ini buat makan malam gue lapar udah belum makan, gue bilang begitu. Jangan dimakan pasukan gue kan, lu tega lu makan pasukan lu, lepas kagak, tinggal gitu kan. Gue lepas tapi lu bener-bener harus janji bang. Iya gue janji bang, gue janji sama lu manusia. Gue dibilang manusia, padahal itu. Bilang apa? Gue janji sama lu manusia. Iya. Kenapa harus ada kata manusia itu? Ya, mungkin definisinya dia makhluk yang dia makhluk. Ya, positifnya gitu aja. Ya, positifnya gitu aja. Iya. Betul. Jadi gue lepas bang. Sisaannya habis lah, tinggal pusakanya dong. Tinggal pusakanya. Sekarang lu pulang. Dia minta pusakanya, gue nggak kasih. Dia ini buat jaminan lu. Buat jaminan. Dan jaminan. Gue pegang. Pusakanya. Tapi pusakanya bang belum dimanifest bang, maksudnya belum dalam keadaan maaf ya. Kayak kita bisa lihat. Oh, jadi masih bahasa itu masih goibnya lah. Iya, mungkin begitulah. Karena waktu gua ngobrol pun di dimensi itu. Ya, karena kalau udah ngomongin masalah itu kan waktu butuh penjelasan panjang lah. Iya, nggak tahu ya apa. Pokoknya begitu gue buka kelihatan gue, ya gue lihat ya bukan dalam bentuk padat gitu loh. Iya, itu. Dan itu apa namanya? Dia mohon banget supaya itu dikasih. Gue ada ini bang, ada kecurigaan, bukan ada kecurigaan, ada takutan misalnya gitu kan. Karena bukan takut dalam definisi yang gue takut enggak. Katanya gue takut nanti dia nyerang lagi ke sini keluarga ini. Ada dendam karena sebenarnya kalau gue percaya sama janjinya, kenapa gue yakinin dia kan? Gitu kan. Dia bilang sebaik-baiknya golongan manusia. Ya, golongan mereka. Sebaiknya golongan. Iya, buruk-buruk golongan. Akhirnya gue pegang itu. Gue bingung naruhnya di mana ini kan. Gue mau taruh di mana yang nggak kelihatan ini kan gitu kan.
Ya udah bang, gue selipin aja di mulut gue. Bener-bener nggak ada kalimat bacaan itu. Jadi yang bener-bener langsung udah. Sumpah bang itu. Jadi kalau begini bang, jadi motor saya agak Gini deh, kalau lu sering lihat orang, lu kalau misalnya aneh bang, enggak, kalau saya ini bang, ya mungkin saya flashback ya bang, ya sedikit ya bang. Nah sebelah itu saya pernah cerita kan tentang apa sih waktu pas saya pernah ikut itu. Gue ngerokok bang. Iya silakan bang. Ya apa? Saya cerita waktu pas saya pengalaman bang, bang Juna. Nah itu mirip bang kayak begitu bang. Sama. Oh. Gitu. Jadi makanya waktu abang kalau jujur kalau demi Allah nih bang ya maksudnya, abang cerita begini. Iya karena saya juga pernah ngeliat gitu loh. Nggak yang pada umumnya gitu. Bener-bener dengan mengalir aja, dengan bener-bener yakin gitu loh. Ya mungkin ada juga ya orang. Saya belum pernah gitu maksudnya ngeliat. Nah apa tahu? Ya emang ada sih dulu, ada orang tuh bilang gue itu. Lu tuh do give, dia bilang gitu. Harus belajar. Harus belajar. Jadi abang sendiri memang tidak pernah ada keinginan, pengen ini, pengen. Nah, ngomongin tadi yang gue bilang laut, apa ya? Raja laut timur tadi. Kenapa tadi kita bahas Segorov itu? Ya Segorov itu ya. Ya tadi gue bilang, ya mungkin bisa dibilang Segorov itu dalam bentuk gini. Kalau emang ada orang yang bisa, atau ada oknum atau dukun yang menguasai ilmu Segorov itu, lu bisa bayangin bang 7 penguasa laut. Lu mesti bagaimana tuh? Lu mesti ekstra kan, mesti lu bisa sain para penguasa 7 lautan. Jadi artinya itu apakah dia mengadakan perjanjian dengan mereka atau dia taklukkan satu persatu? Kayak gitu. Beneran nih. Di sini juga gue nggak mau ngomong mobil aja karena nggak ada di lubuk internet, nggak ada. Nggak ada mungkin ya, memang itu. Gue nggak mau mulai bang. Oh iya. Gue mau mulai satu sugesti yang. Sugesti ke arah ya. Gue takutnya nanti ada orang yang berusaha untuk lu atau bagaimana, atau menghujat gue atau bagaimana. Gue balik lagi itu. Gue kembali lagi apa namanya? Ini pengalaman gue, apakah dalam mungkin ada orang yang bisa cuman cecer loh. Iya. Dia bisa di laut utara, dia bisa ini malah laut timur. Ada satu orang bisa malah laut selatan. Iya. Gue nggak tahu, atau mungkin dia bisa semuanya berkomunikasi, menaklukkan gitu ya. Ini di sini walau bisa apa ya bang ya. Kalau memang ada, ini kan termasuk ilmu yang berasal dari tanah Jawa yang memang cukup lumayan kuat bang. Jadi kalau misalkan ketemunya sama yang orang-orang yang dalam tanda kutip kurang, ini bisa taruhannya nyawa masalahnya. Ketemu yang begini bahaya. Jadi karena saya juga pernah ikut ya bang, ya memang saya percaya itu bang, maksudnya itu bisa memang benar. Iya, makanya nah balik lagi ke apa namanya, tentang pembahasan Segorov itu sendiri, dari pengalamannya waktu gue jadi host juga belum pernah ada sih yang kirim cerita tentang santet Segorov itu. Tapi kalau ngomongin menjurus ke santet Segorov itu tentang 7 ya kan, penguasa laut ya kan. Itu tadi gue bilang gue pernah punya pengalaman satu penguasa laut utara. Mungkin yang tadi gue bilang, yang tadi gue maksud Nyai Lanja, ternyata bukan. Ternyata bukan ya. Biasanya kan kalau kita baca masalah ini, ya nggak tahu ya, mungkin ada yang nggak setuju sama gue juga. Ya, karena kan istilahnya gini, tokoh itu muncul kan awalnya dari mana? Gue nggak tahu. Tadi gue bilang ada yang setuju sama gue atau enggak secara kultur budaya gitu, maksudnya gitu ya. Tapi waktu pengalaman gue, malam ini gue ketemu emang. Karena dia bilang Nyai Lanja nggak ada. Di bawah saya. Nah, tuh ada lagi. Nah itu nasibnya bagaimana itu mas? Setelah abang ambil, gue kurang paham nih bang. Gue udah setelah itu, ya. Dan gue nggak mau tahu. Iya. Gue lepas aja udah. Lepas aja. Gue balik lagi ke manusia normal lagi. Normal lagi. Nah kalau tentang Segorov itu tadi yang tadi Bang Koji ya mau minta keterangan dari saya juga sebenarnya
bukan nggak terlalu paham ya, emang saya nggak tahu apa itu Segoro Pitu. Saya jadi apa itu termasuk Segoro Pitu atau kagak, atau Segoro Pitu yang tercecer gitu. Iya, jadi kan mungkin bisa aja ini, kadang-kadang ya anggaplah umpamanya begini, bentuk sama tapi dengan istilahnya berbeda gitu. Iya. Dan ntar gini, sebutan yang berbeda atau bagaimana, ibaratnya apa itu bukan Segoro Pitu, tapi makhluknya itu. Oh iya. Iya, maksudnya penguasanya itu gitu. Mungkin bisa dibilang Segoro Pitu kalau 7, ya karena pitu. kalau gue waktu itu cuma 2. Iya, Gue nggak tahu itu masuk Segoro Pitu atau kagak. ya maksudnya sih Pitu atau Segoro Pitu kan, ya gitu kan, kan. ya, apakah memang intinya sama? Iya. Tapi emang itu dari bangsa Iya. Maksudnya mungkin gini kali bang. Tapi kalau misalkan ibu kalau sibuk bukan sih, mungkin lebih kepada jin jahat atau bagaimana. Iya. Firlah asalnya. Iya. Kalau bahasa Islam tuh firlah. Iya, kalau bahasa kan Nah, jujur aja bang, pas itu gue coba ngislamin gitu. Dia nggak mau deh. Gue ajak lihat, lu muslim nggak? Lu muslim kan? Apa tuh muslim? Nah, gitu. Tahu Islam nggak? Gue tahu. Nggak tahu. Udah gue tanya, lu mau masuk Islam nggak? Apa tuh Islam? Islam tuh gue cerang. Gue nggak mau. Tadi saya gini, saya nggak punya Tuhan, saya nggak mau. berarti hampir sama juga. Kok nggak mau udah? Ya udah, udah bilang ada satu kata-kata yang gue dengar dari nyesel gue ketemu lo. Nyesel gue ketemu lo. Ini cuma ketawa aja bang. Nah, emang siapa gue? Kayak gitu kan gue. Ya gue masih apa? Rasanya gitu kan. Ya maksudnya gue lebih kepada begini, itu mah normal, gue biasa aja, gak ada yang satu yang gue lebih kan, gak ada gitu. Segoro Pitu, jadi emang ya balik lagi sih bang ya, setelah orang mau apa sih balik lagi balikin lagi kan, karena abang juga ceritain kan apa adanya juga kan. Jadi maksudnya memang balik lagi dari apa Segoro Pitu tadi ya. Itu mungkin sebagian orang baru dengar fenomena yang lagi setelah ada filmnya jadi viral. Jadi viral, jadi sebenarnya di jauh ke belakang emang ini itu ada bang. Mungkin nggak seviral ini, nggak salah gitu ya. Adalah belum dari zaman dulu tuh ada yang nguasain itu. Ada yang nguasain. Apalagi kalau novel zaman dulu kan. Iya, ada. Sama nggak tahu ya sekarang apakah udah mulai sedikit yang nguasain itu dukun-dukun. Danger ini. Emang itu bahaya? Danger bang. Karena bisa mengakibatkan Kehilangan nyawa. Ya, sebenarnya bukan Segoro Pitu aja bisa menghilangkan nyawa, banyak santet-santet yang lain yang bisa menghilangkan nyawa juga. Tapi abang pernah, maksudnya apa sih? Mungkin kayaknya filmnya itu udah apa sih, udah gue belum nonton. Belum nonton, dia masih apa sama atau kan yang pernah abang alamin gitu atau itu ya semiliar bang, cuma namanya beda. Iya. Kalau tujuannya kan sama, menyakiti. Intinya menyakiti. Namanya doang. Serangan itu menyakiti. Kan waktu Segoro Pitu apakah benar-benar dalam tujuh penguasa lautan yang datang kan kita nggak tahu ya. Jadi kan apakah sekedar nama doang? Sekedar nama. Kan begitu. Kadang-kadang kan orang tuh butuh satu nama yang sedikit menakutkan kan. Wah gila nih, gitu kan. Segoro Pitu. Tentang kehebatan Segoro Pitu itu sendiri kan ya kalau akhirnya mengakibatkan orang meninggal gitu kan banyak jenis santet yang lain yang bisa mengakibatkan orang ada yang melumpuhkan, ada yang gitu. Ada yang bikin sampai apa ya hilang, banyak intinya matikan. Intinya balik lagi ke kita pribadi lah bang, maksudnya kita antara lu meyakini Segoro Pitu itu memang ada atau kagak, atau sekedar mitos. Balik lagi bang,
Tapi kan ada ya kisah film ini kan dibalik diangkat dari kisah nyata ya Bang. Iya, diangkat dari kisah nyata ya. Balik lagi lah ke keyakinan kita sendiri. Apa benar apa kagak ya. Walau bisa bener ya. Ya sampai kejadian lagi sama kita orang kata kita orang bener ya. Gue bukan di sini maksudnya meragukan enggak kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja ya nggak ada yang nggak ada nih di antara kita teman-teman nih yang terkena atau bersinggungan lah rasanya. Nah, itu danger banget kayak mana? Kuatin ibadah dah. Kuatin ibadah. Kuatin ibadah. Ya. Gitu. Ya itu doang yang maksudnya pengalaman gue nggak tahu apa itu termasuk sumber itu atau bukan. Ya sedikit banyak sudah maksudnya sudah sedikit bukan paham ya Bang ya mungkin Segorop itu ini penasaran juga saya masuk gitu Bang. Tapi kalau misalkan uji penasaran atau gimana mungkin ada orang yang bisa menerangkan secara literatur budayanya. Iya, secara maksudnya historikal ya sejarahnya gitu. Kan susah dicari Bang maksudnya di internet. Saya coba. Kenapa dinamakan Segorop itu? Kan terus siapakah tokoh-tokoh Segorop itu namanya siapa aja? Kan biasanya ini penguasa laut ini namanya ini. Iya. Dulu dia ini. Itu kan di sisi kan agak kurang banget di kita kalau lihat atau bukannya kurang mungkin nggak mau dibuka. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin nanti takut esensinya berkurang nanti. Dari karena kan memang kan ada apa sih kita penasaran aja. Jadi penasaran. Jadi kan kalau misalnya kita cari informasi itu kan belum tentu kebenarannya itu kan absolut mutlak. Ya, asal mula cerita dari mana atau istilah itu dari mana. Lagian kalau misalkan saya bicara lebih lanjut kan saya kan bukan ahli budaya gitu. Satu saya bukan ahli budaya, ahli literatur, ahli bukan. Biasanya memang kalau gitu kan ada pembuktian secara gitu. Saya cuma menceritakan pengalaman saya yang mungkin ada kaitannya dengan Segorop itu kasar gitu. Tentang penguasa 7 lautan atau 7 samudra atau elemen air lah intinya gitu kan betul. Apa kayak pengalaman saya itu termasuk tadi jenis santet Segorop itu. Gitu. Saya bukan dukun atau paranormal yang bisa nyebutin orang tadi saya enggak. Itu saya nggak mau gitu. Nggak mau. Tapi kalau ada orang minta tolong begitu kan saya bisa semampu saya gitu bakar gitu. Lalu merahnya orang kalau misalkan ada orang datang bisa tolong, iya kan. Jadi berdasarkan hati nurani aja di situ. Nah, kalau hati nurani saya merasa berat, saya nggak mau. Kalau hati saya kencang, tolong saya tolong. Iya. Lebih kepada penting atau gentingnya, bisa begitu. Gitu. Mengalir gitu aja. Itu Bang Fauzi. Ya. Kalau misalkan kurang puas sama jawaban saya saya minta maaf. Udah pikir sudah cukup Bang bisa menjawab. Iya maksudnya menjawab ada beberapa pertanyaan gitu Bang. Beberapa pertanyaan karena itu saya juga untuk lebih dalam lagi ya Bang. Maksudnya saya kan cuman bukannya artinya saya ini mau pembahasannya itu ya kan ada orang yang beberapa yang ternyata ke arah situ terus Bang. Kalau saya kan ada sesuatu yang viral gitu kan muncul terus juga gitu kan saya buka muncul sering banget gitu kan. Waktu saya juga pernah jadi narasumber ya kan. Saya juga cerita waktu pas saya ikut sama Bang itu kan Bang Yuna kan tiba-tiba saya ikut gua. Oke Bang, jadi sini gua agak udah sedikit terbuka Bang informasi tentang Segorop itu sendiri dari pengalaman Abang itu. Jadi balik lagi nih ke teman-teman mau percaya atau enggak ya Bang ya. Ya tentang Segorop itu sendiri balik lagi Bang. Tidak memaksakan ya kan. Jadi buat sekali lagi nih kurang lebihnya gue cuma bisa bagi pengalaman aja apakah itu bisa diartikan Segorop itu atau bukan. Tuh. Oke, langsung kita tutup aja Bang ya. Ingetin lagi buat teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Biar teman-teman makin semangat nih buat membagikan kisah-kisah horor lain. Gue ingetin sekali lagi untuk terus berpikir positif, syukur nikmat Allah, dan semoga kita termasuk
orang-orang yang beruntung. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.